Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi mawala ma'ba'du. Pada kesempatan pertemuan ini kita akan melanjutkan latihan tahap keempat, yaitu tentang mansubatul asma. Kemarin sekedar mengenal sebagian dari mansubatul asma, namun sekarang kita latihan tentang mansubatul asma secara keseluruhan, dan tentunya dengan materi-materi yang sudah kita lewati ya, mulai dari marfu'atul asma, kemudian tentang bentuk-bentuk kalimat isim, kalimat fi'il, begitu juga dengan cara baca kalimat fi'il ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Secara keseluruhan ya, mansubatul asma yang akan kita bahas itu ada 13 macam, namun tawabi nanti kita terakhir ya, tentunya nanti saya akan jelaskan. Namun sebelum kita baca ini ya, sebelum kita baca, adakah yang belum dimengerti dari mansubatul asma yang 13 ini? Maf'ul ajli itu lupa saya. Maf'ul li ajli itu Mas Syafa, maf'ul li ajli itu adalah dia sebagai alasan dari sebuah pekerjaan, sehingga nanti pantas untuk diberi makna karena, seperti itu. Darabtu Zaidan, misalnya saya memukul Zaid, ta'diban lahu, karena saya ingin mendidiknya, seperti itu. Berarti ta'diban itu sebagai alasan kenapa dia memukul, sehingga pantas mempunyai makna karena. Saya ingin belajar karena saya ingin pintar, misalnya. Nah, itu juga alasan karena ingin pintar, itu namanya maf'ul li ajli kalau dicontohkan. Jadi sekali lagi bahwa maf'ul li ajli itu adalah dia sebagai alasan dari terjadinya suatu pekerjaan. Yang istisna saya lihat di contohnya yang istilah-istilah dalam istisna itu dia sama, yang kalam tam sama kalam mujab itu bedanya kira-kira di penjelasannya. Ini yang kalam mujab di sisi yang tidak disisipi nafi sama nahi, ada istifham, tapi dari contoh dia sama kalam tam. Coba ya, saya lihat di materi istisna ya, istilah-istilah istisna. Ada namanya kalam tam, ada namanya kalam mujab kan? Yes, sir. Nah, kalau kalam tam berarti dia lengkap, Pak. Zaidan ada kaum, namanya kaum di sini namanya mustasna minhu, sedangkan Zaidan namanya mustasna namanya. Secara keseluruhan namanya susunan kalam seperti ini dinamakan kalam istisna, seperti itu loh. Jadi istisna itu sebenarnya secara keseluruhan. Istisna itu adalah secara keseluruhan. Kalau satu persatu ini namanya mustasna minhu, berarti sekumpulan orang yang mana nanti dari sekumpulan itu ada orang yang dikeluarkan, namanya mustasna minhu. Darinya dia dikeluarkan, seperti itu. Kalau Zaidan berarti namanya mustasna, yang dikeluarkan atau yang dikecualikan. Jadi kalau kaum itu berdiri, maka Zaid itu tidak berdiri. Ini namanya kalam tam. Kebalikan dari kalam tam yaitu kalam nakis. Kalam yang mustasna minhunya tidak disebut. Contohnya maqoma illa Zaidun. Langsung pada Zaid. Jadi di sini sebenarnya bukan ingin menginformasikan dari mana Zaid itu dikeluarkan. Dia tidak mau tahu, tapi dia ingin mengkhususkan bahwa informasi ini menyampaikan bahwa Zaid saja yang berdiri, seperti itu. Ya kan, kalau maqoma illa Zaidun berarti tidaklah berdiri kecuali Zaid. Berarti pengertiannya hanya Zaid yang berdiri. Kemudian ada namanya kalam mujab. Kalam mujab itu berarti positif kalamnya, tidak ada ma. Kalau mamfi berarti dia itu ada ma-nya. Kira-kira yang mana, Pak? Yang ini, yang di mujab ini contohnya mirip sama kalam tam itu, yang bedanya kira-kira di apanya sih? Bisa seperti ini. Bisa saja ya, kalam mujab itu bisa kita mengatakan komah illa
Zaidun berdiri kecuali Zaid. Tapi ini tidak ada, Pak. Makanya sama contohnya. Ini tidak ada. Ya, saya simpulkan intinya kalam tamujab itu tidak mau membahas masalah ma di sini ada atau tidaknya. Kalau kalam mujab di sini tidak mau bahas apakah ada mustasna minhu atau tidaknya. Yang penting di sini tidak ada ma-nya, seperti itu saja. Tidak ada suara ribut-ribut dari saya, Ustaz ya? Enggak. Oh ya, makasih Ustaz. Tanya, Tad. Ya, silakan, Pak. Berkaitan dengan kalam nakis tadi ya, itu harus di depannya harus ada manafiyah atau boleh lam atau tidak ada dua-duanya, boleh nggak? Yang apa? Yang apa? Saya catat dulu. Yang nakis, kalam nakis itu kan tidak ada mustasna minhunya, cuma Ya. kebanyakan contoh itu mesti di depannya itu ada manya, Ya, iya, atau enggak ya mungkin ada. Adakah kemungkinan kalam nakis tersebut itu tidak ada ma-nya? Seperti itu kah? Iya. Koma illa Zaidun. Nah, di Jurmiyah saja, Pak, di kitab di Jurmiyah atau di contoh-contoh kitab itu memang pasti ada ma-nya. Kenapa? Karena Pak ini hubungannya pasangannya illa itu, Pak, biasanya adalah ma, seperti itu. Kenapa? Karena di sini kalau ma bergabung dengan illa nanti dinamakan adatut tahsir dalam istilah balaghah, itu dinamakan alat untuk menghususkan. Paham, Pak Ihsan? Iya. Ya. Jadi di sini itu seakan-akan mengatakan tidak ma koma illa Zaidun, tidaklah berdiri kecuali Zaid. Dia seakan-akan mengatakan hanya Zaid yang berdiri. Ini namanya menghususkan atau tahsir, adatut tahsir, alat untuk menghususkan. Dan memang tidak mungkin lah terjadi illa itu kemudian mustasna minhunya dibuang dan di depan itu tidak ada nafi, nahi atau istifhamnya, nggak ada. Karena sebenarnya di sini bukan istisna lagi loh, Pak. Ma koma illa Zaidun itu sebenarnya ini bukan istisna lagi, Pak. Iya kan, Pak? Iya. Kalau istisna itu kan definisinya mengeluarkan dari sesuatu hukum. Di sini dikeluarkan dari mana? Karena di sini yang jelas hanya ingin memberi informasi bahwa Zaid berdiri seperti itu. Namun lebih dikhususkan bahwa Zaid saja pada waktu itu yang berdiri. Itu fungsinya. Namanya adatut tahsir. Tanya lagi, Ted. Ya, silakan. Tapi agak nyimpang ya. Tapi ini materi yang sudah kelewat sih. Ya, silakan. Berkaitan dengan istifham ya, adatul istifham ya. Atau Ya. itu biasanya kata setelah istifham itu dibaca rofa atau dibaca nasab atau gimana, atau kedudukannya jadi apa? Apa? Contohnya hal kah? Hal atau aina atau apa? Nanti apa kondisional seperti itu, ada anunya. Hal Zaidun, kalau seperti ini hal Zaidun qaimun, berarti biasa Zaidun jadi mubtada, qaimun menjadi khobar, seperti itu. Oh, kedudukannya tetap ya ngikutin Ada juga kam, sasaran gitu. kam misalnya, ketika min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, itu beda lagi. Sehingga nanti min fi'atin itu menjadi tamyiz, seperti itu. Jadi anulah maksudnya nanti disesuaikan, yang penting kita bisa baca terlebih dahulu, seperti itu loh, Pak. Karena ayolah kita lancar baca terlebih dahulu, baru nanti kalau untuk materi yang jelimet-jelimet seperti itu memang harus kita belajar ke alfiyah, ke jami'ud durus dan lain sebagainya. Ayo kita mulai, kita lanjut ke Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Ayo kalau bisa kondisikan Pak Burhan. Kita praktik. Di sini sudah ada materi. Masih keras suaranya, Ustaz. Ya. Ya, nanti sampean bagian separuh. Ayo mulai dari siapa? Pak Mas Mustafa. Ayo sampean mau baca kah? Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yastahibu lisaimi. Ya, jadi apa? Lah di sini loh.
sampean baca yastahibu itu sebenarnya tidak menyalahi wazan, Mas Mustafa. Nah, tidak menyalahi wazan, tapi nanti menyalahi pemahaman. Kalau sampean baca ma sesuatu, nah, istahabba yastahibu itu artinya apa? Istahabba itu kesunahan. Membolehkan Ya. Jadi sesuatu kesunahan bagi orang yang berpuasa. Kira-kira ngerti nggak kalau disusun seperti itu? Kesunahan, sesuatu kesunahan bagi orang berpuasa. Disinilah kita harus di anu aja. Kira-kira kalau dibaca yustahabu itu lebih dimengerti atau tidak? Sesuatu yang disunahkan. Seperti itu Mas Mustafa. Ya. Lah, Yustahabu. untuk bisa membedakan seperti itu ya butuh anu lah, butuh apa Pak Isan namanya, gauk ya, butuh kepekaan ya. Peka itu kapan ya, itu didukung oleh kaidah, didukung praktik memang, sehingga untuk lain kali ya pasti dibaca yustahabu ya. Jadi ingat Mas Mustafa, ini jarang loh dibaca yastahibu, pasti dibaca yustahabu seperti itu kalau dalam masalah hukum. Ya, sudah, berarti apa bacaannya ini? Ma yustahabu Ya, nah, yustahabu, terus? lisoimi. Ya, ini benar sudah. Nggak lisoimin ya? Nggak tanwin. Nggak boleh, ini ada Terakhirnya. alnya, ada alnya Mas Mustafa. Ada alnya. Jadi aso ini asalnya aso ini dimasuki huruf lam menjadi lisoimi. Jadi Lisoimi. alifnya ini dibuang dalam penulisan. Nah, ini bukan diatur ilmu nahwu tapi diatur dalam ilmu tulisan. Dalam penulisan itu tidak ditetapkan tapi dibuang. Sudah. Ayo coba, apa artinya ma, apa artinya? Halo? Apa? Ma sesuatu seperti itu. Halo. Oh, ma sesuatu. Terus Sesuatu kalau istahabba yang menjadi tadi kesunahan puasa. mabni majhul, berarti Disunahkan. ya. Terus lis soimi, soim itu tahukah sampean ini dari mana bentuknya? Lis soimi berarti Soma. dari soma artinya berpuasa. Tapi kalau sudah soim ini apa siwatnya? Soimun. Fa'ilun berarti Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. itu. Berarti sesuatu yang disunahkan. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya disimpan kembali pada ma. Ma sesuatu yustahabu yang disunahkan. Sesuatu tersebut itu kalau mau dilengkapi biswa ini bagi orang yang berpuasa. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان